welcome back di my channel Pahayak Riut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, brave people, gimana keadaan teman-teman? Dan di sini ternyata sudah mulai hujan ya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang cerita nyata yang dikisahkan teman saya ini, Dodi. Namun yang mengalaminya ini yaitu temannya, yaitu si Arya. Jadi kisah ini sangat menyeramkan ya teman-teman. Dan perlu diketahui juga di channel ini teman-teman, saya mengucapkan terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, share video ini, dan berikan like sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman mengalami sesuatu kejanggalan atau mengalami kegiatan mistik lainnya, komen di bawah, kita akan bahas ya teman-teman. Siapa tahu dengan bercerita kita bisa menghadapinya bersama-sama. Well, cerita ini sangat gimana ya, mungkin pernah juga dialami beberapa orang-orang ya. Ini ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Lanjut saja. Cerita ini pada tahun 2009 lalu. Si Arya dan Dodi ini waktu itu masih kuliah ya di salah satu universitas. Mereka ini sahabat karib, namun mereka tidak satu kos. Mereka samping-sampingan kos dan dari tempat asal yang sama, dari daerah ya. Jadi mereka satu angkatan dan bersama-sama. Namun mereka ini berbeda jurusan. Nah, pada saat pertengahan semester, si Arya ini sangat membutuhkan uang ya untuk pembayaran semesternya, menebus pelajaran diktat segala macam untuk pembelajarannya. Pada saat itu dia tidak punya uang. Nah, di keesokan harinya pada sore hari dia pergi membeli gorengan, dan beli gorengan itu dia pulang dalam keadaan hujan ya teman-teman, di suatu jalan di daerah itu. Nah, waktu hujan itu gerimis. Nah, itu sudah agak malam ya, mungkin hampir jam 6 malam. Nah, dia pulang melewati beberapa jalan. Nah, dia nih melintas nih, saat itu jalan lagi sepi karena hujan juga kan malam. Dan dia melihat ada seseorang yang jatuh dari sepeda motor. Lalu dia menghampirinya, dia menstandarkan motornya, dan dia pergi ke tempat itu. Dan dia melihat itu ternyata perempuan. Dan dia melihat perempuan itu, dia merasakan nadinya itu, perempuan itu tidak bernyawa, tidak bernadi lagi teman-teman. Yang artinya di dalam istilah itu perempuan itu sudah meninggal. Itu menurut si Arya. Nah, terlintas nih pikiran si Arya untuk mengambil sesuatu nih teman-teman. Yaitu sesuatu itu dia melihat perempuan ini memakai cincin dan gelang, ada juga kalung ya teman-teman. Dan pada saat itu juga dia membuka dompet dan tasnya itu ada uang, kurang lebih uang itu mungkin sekitar 3 juta rupiah. Jadi apa yang dipikiran si Arya ini? Yang sifat baiknya dan sifat sopan santunnya berubah ya teman-teman, karena ada bisikan-bisikan seperti itu tadi. Akhirnya dia mengambil barang perempuan tersebut dan pergi, dia meninggalkan perempuan tersebut. Pada keesokan harinya dia bertemu nih si Dodi. Jadi wajah si Arya ini sangat gembira sekali ya teman-teman, seperti dapat sesuatu ya. Ditraktirnya Dodi, diajaknya Dodi dugem dan mabuk-mabukan, namun si Dodi ini tidak mau. Akhirnya si Dodi ini bertanya kepada Arya, "Kamu habis dapat apa? Kamu habis dapat warisan?" Seperti itu, bercanda ya teman-teman. Tidak. Nah, akhirnya si Arya ini menceritakan sesuatu yang terjadi padanya kepada Dodi itu. Nah, sontaklah kaget si Dodi ini. "Kenapa kamu mengambilnya? Sebaiknya kamu kembalikan." Terus si Arya ini berkata seperti ini, "Bagaimana saya mengembalikannya? Saya tidak tahu. Lagian kalau saya kembalikan, kemana, ke siapa?" Dan pada saat itu juga si Arya membela dirinya bahwa seandainya dia tidak mengambil, orang lain pasti yang ambil. Katanya seperti itu ya teman-teman. Astaga. Lalu Dodi mengusap dadanya dan akhirnya mereka berpisah ya. Jadi uang yang didapatkan oleh si Arya ini buat dia mabuk-mabukan kesana kemari, dugem dan segala macam ya teman-teman. Pada akhirnya pada saat itu dia juga bisa sih membayar untuk semesternya pada saat itu. Dan setelah itu dia menggadai perhiasan itu.
ke sebuah tempat toko ya, toko emas, mungkin saya tidak tahu daerah mana. Jadi dia menggadai toko emas tersebut dan kurang lebih dia mendapatkan 5 juta ya teman-teman. Akhirnya dia bisa semester, namun sisa uang itu didapatkannya lagi untuk mabuk-mabukan, main dugem segala macam yang tidak senonoh lah teman-teman. Singkat cerita, habislah uang itu. Jadi uang itu habis. Pada suatu malam dia tertidur lelap. Jadi dia bermimpi, dia dikejar-kejar oleh sosok perempuan yang kecelakaan itu teman-teman. Jadi dikejar-kejar dan dia pada saat tidurnya ini dia tidak bisa bangun. Jadi sosok itu menghantui, entah di mana-mana selalu dia ketemu, dia selalu terbayang ya teman-teman, seperti itu. Dan pada akhirnya di keesokan harinya dia bertemu si Dodi lagi nih. Dia menceritakan, karena mereka ini akrab ya teman-teman, dia menceritakan hal itu kepada Dodi lagi. Dan Dodi ini sebaiknya kamu mengembalikan, dia sehati si Arya ini untuk mengembalikan barang tersebut. Namun si Arya ini berkata, barangnya sudah saya gadai, saya tidak mampu lagi untuk mengambilnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebaiknya kamu cari cara untuk mengembalikan itu. Dan setelah itu selesai. Pada suatu malam berikutnya teman-teman, ini yang sangat creepy sekali, sangat menyeramkan sekali. Di dalam kosnya Arya, si Arya ini pulang nongkrong sekitar jam setengah 12 malam. Dan pada saat itu kondisi lagi mati lampu ya, karena sering pemadaman bergiliran dan itu mati lampu. Nah pada saat itu dia pulang ke kosnya, dan di dalam kos itu saat dia membuka pintu tiba-tiba lampu itu sudah menyala. Dan dia kaget teman-teman, siapa sosok itu yang muncul? Betul sekali, sosok itu adalah perempuan yang kecelakaan itu. Dia mau lari, tapi perempuan ini berkata, jangan lari, saya tidak akan menyakitimu. Seperti itu teman-teman. Saya merinding sekali teman-teman mendengarkan cerita itu. Teman-teman nonton jangan sendirian ya, nanti bisa kesurupan. Nah, setelah itu si Arya ini semacam tidak bersalah. Kenapa kamu ganggu saya? Jangan ganggu saya. Jadi sosok perempuan yang kecelakaan ini menanyakan, mana barang saya, kembalikan barang saya, dengan wajah yang pucat ya teman-teman, seperti itu. Namun barangmu itu sudah saya gadai, saya tidak tahu bagaimana itu lagi, katanya. Nah terus langsunglah si sosok ini berubah yang menjadi seram, mukanya mengerikan dan marah teman-teman. Kembalikan barang saya, katanya. Pada saat itu Dodi ini langsung pingsan dan terbangun di pagi hari subuh. Langsung dia pagi-pagi itu mendatangi si Dodi itu. Jadi Arya ini mendatangi Dodi dan menceritakan. Jadi si Dodi ini menyarankan tetap dikembalikan. Bagaimana saya kembalikannya, kata si Arya ini. Nah si Dodi menyarankan, pergilah ke kantor polisi atau ke rumah sakit, tanyakan di mana keluarganya. Pada akhirnya setelah berpikir panjang, akhirnya si Arya ini mengembalikan barang-barang tersebut, ditebusnya kembali, dan uang itu dia kembalikan juga kepada keluarga yang sudah meninggal itu teman-teman. Bagaimana dia mendapatkan uang? Akhirnya dia menjual motor satu-satunya yang dipakainya untuk kuliah. Namun pada saat itu dia sudah hampir selesai ya mata kuliahnya, tinggal skripsi beberapa lagi. Jadi dia menumpang dengan si Dodi ini, karena Dodi ingin membantunya teman-teman. Seperti itulah ceritanya yang dialami si Arya ini ya teman-teman. Nah jadi begitu ya teman-teman. Jadi orang ketika sekarat seperti atau meninggal seperti itu, jangan yang berpikir aneh-aneh ya teman-teman. Bisa saja sesuatu terjadi kepada kita lagi nanti, karena barang tersebut hilang, dia pasti akan mencari teman-teman. Jangan berpikir karena dia mati tenang atau bagaimana ya. Karena informasi dari Dodi itu, kalung yang dipakai wanita itu diberikan oleh tunangannya. Jadi dia sangat marah pada saat itu. Oke, Brave People, demikian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan like, subscribe channel ini juga. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.